Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan harian di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Pujian, keagungan, kehormatan bagimu Bapa yang terus mengasihi kami dan menambahkan hari-hari kami. Dan saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kehidupan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu sehingga firman Tuhan menjadi suluh terang dalam setiap langkah kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada saat ini yang saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 dengan perikop dusta mahkamah agama. Nah saudaraku, dari pembacaan dari firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15, kita melihat di situ suatu kejadian yang dilakukan oleh para imam-imam kepala dan juga para tua-tua. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka merekayasa atau mengadakan suatu kebohongan. Itu di mana kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan di ayat yang ke-11, para penjaga memberitahukan kepada imam kepala dan juga para tua-tua kalau Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi dia di kuburan. Dan pada waktu imam-imam kepala mendengarkan hal itu, maka mereka berunding, mulai mereka merekayasa, mulai mereka merencanakan suatu kebohongan untuk para serdadu mengatakan tentang kalau Yesus itu dia tidak bangkit tetapi dia dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari. Nah, ini saudara suatu kebohongan atau suatu penipuan yang dimana Yesus sudah bangkit tapi para imam aruhi para serdadu-serdadu supaya mereka berbohong kalau Tuhan tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri oleh murid-murid pada malam hari. Nah saudara, dalam melihat suatu pernyataan ini jauh daripada kebenaran. Dan ini kadangkala tidak menutup kemungkinan sering terjadi dalam kehidupan setiap umat. Karena itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa kejujuran itu dalam hidup ini sangat penting. Dan kejujuran mengatakan yang benar itu membuat kita semakin mengalami ketenangan. Itu yang pertama yang kita lihat bagaimana perbuatan atau sikap daripada imam-imam kepala yang dimana mempengaruhi para penjaga supaya mereka berbohong. Nah, yang kedua saudaraku yang kita lihat di situ, imam-imam kepala mereka berunding dengan tua-tua dan mereka menyerahkan sejumlah besar uang kepada para serdadu-serdadu itu supaya mereka mengatakan yang tidak benar itu, supaya mereka mengakui yang tidak benar itu, supaya mereka mempertahankan yang tidak benar itu, supaya jangan dikatakan kalau Yesus sudah bangkit tetapi bukan dia bangkit, mayatnya sudah dicuri oleh murid-murid. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ini hal yang sangat membuat semakin terus jatuh ke dalam ketidakjujuran atau semakin ada dosa. Dalam kehidupan seringkali uang dipakai untuk menutupi segala hal yang tidak benar. Sesungguhnya uang bukan untuk dipakai menutupi yang tidak benar, tetapi justru dipakai untuk memuliakan nama Tuhan.
Tapi yang kita lihat, para imam-imam kepala berunding dengan para tua-tua. Jadi bukan hanya mereka mempengaruhi untuk mengatakan yang tidak benar, tapi justru para imam-imam kepala dan para tua-tua setelah mereka berunding semakin memperkuat yang tidak benar itu dengan memberikan uang kepada para serdadu-serdadu. Ini hal yang semakin untuk terus menyatakan perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya uang diberikan oleh Tuhan, diberkati kehidupan untuk semakin melakukan yang benar. Yang ketiga, kita lihat saudaraku bagaimana pembicaraan para imam-imam kepala dan juga para tua-tua kepada para serdadu-serdadu. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, seandainya wali negeri kedengaran hal ini, maka kami akan berbicara supaya tidak dipersulit apa-apa. Para imam-imam merasa semakin kuat dengan apa yang mereka putuskan. Tetapi sesungguhnya itu adalah suatu kegagalan dalam mereka memimpin sebagai imam. Telah diletakkan suatu jabatan kepada mereka. Marilah kita terus semakin hidup di dalam kejujuran, di dalam kebenaran yang sudah kita peroleh dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk dalam hidup ini semakin terus menjalankan hidup dalam kejujuran, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama kami, baik dalam segala aktivitas hidup kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa, dan supaya dalam hidup ini hanya Tuhan yang dimuliakan. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.